warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan nama saya Akila Trisna, dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membahas tentang basis data. Sebelum kita mulai, apa sih itu basis data? Jadi basis data itu merupakan di mana untuk mengolah database diperlukan suatu perangkat lunak, yaitu DBMS. DBMS itu singkatan dari Database Management System. Ini sudah dijelaskan bahwa Database Management System yaitu pengertiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut CGDAT atau DBMS merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Lalu yang ketiga, ada ASTRE DBMS atau software, hardware, firmware, dan producer yang memanage database. Firmware adalah software yang telah menjadikan modul yang tertanam pada hardware ROM. Lalu yang ketiga ada Gordon C. Everest. Gordon C ini merupakan Gordon C. Everest ini yaitu pengertian dari DBMS itu sendiri adalah manajemen efektif untuk mengorganisasi sumber daya data. Lalu selanjutnya kita akan melangsungkan ke slide selanjutnya, yaitu ada pengertian DBMS itu sendiri. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak untuk memenuhi user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke PPT selanjutnya, yaitu ada komponen DBMS. Di sini sudah tertera ada 5 komponen DBMS. Saya akan menjelaskan satu persatu dalam komponen tersebut. Yang pertama ada file manager. Di situ merupakan pengolahan ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Lalu yang kedua ada database manager. Itu menyediakan implementasi antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi query dan yang diberikan ke sistem. Lalu ada query processor yang menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. Lalu yang keempat ada DML presompiler yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi prosedur normal dalam bahasa induk. Lalu yang terakhir ada DDL compiler yang mengkonversikan perintah-perintah DDL ke dalam sekumpul tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi DBMS itu sendiri, yaitu yang pertama ada pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur, dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Yang kedua, ada konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang mengendalikan diatur oleh DBMS itu sendiri. Lalu yang ketiga, ada manipulasi data yang merupakan fungsi untuk menampilkan data, mengubah data secara menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan. Lalu yang keempat, ada keamanan dan integritas data. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu sudah menyediakan data dictionary. Selanjutnya kita akan masuk ke bahasa yang digunakan DBMS itu sendiri. Ada 3 bahasa yang digunakan, yaitu ada data sublanguage. Adalah sebuah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data itu sendiri. Lalu yang kedua, secara umum, maka setiap pengguna basis data memerlukan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya. Lalu, ada dalam basis data secara umum dikenal dengan 2 data sublanguage. Yang pertama, ada definition language. Yang kedua, ada data manipulation language. Data manipulation language atau DML dibagi menjadi 2. Ada prosedur DML, ada non-prosedurnya. Selanjutnya, yang pertama kita membahas tentang DDL dulu, yaitu Data Definition Language. Yang pertama, bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data itu sendiri. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen,
dan relasinya. Lalu yang kedua, berupa perintah-perintah yang digunakan untuk menjelaskan objek dari database itu sendiri. Lalu yang ketiga, dengan kata lain, DDL digunakan untuk mendefinisikan kerangka database. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian data manipulasi language atau DML. Dalam DML, bahasa yang digunakan untuk menjabarkan profesi dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data. Lalu, berupa perintah-perintah yang digunakan untuk mengoperasikan atau memanipulasi isi database. Adapun perintah-perintah pada DML ini diantaranya ada silence, insert, update, dan delete. Jangan lupa, itu adalah ada perintah-perintah sendiri dari DML itu sendiri. Selanjutnya, yang tadi saya sudah beritahu bahwasannya DML itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kita akan bahas tentang prosedur DML. Digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Jadi, itu tuh merupakan sebuah prosedur yang harus digunakan dalam DML yang mendefinisikan data yang sudah diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Lalu selanjutnya, ada non-prosedur DML. Jadi non-prosedur ini menjabarkan bahwa data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke arsitektur DMS multi-user. Yang pertama ada teleprocessing. Di situ adalah merupakan arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar di samping. Sudah dijelaskan pada gambar di samping. Yaitu adalah CPU. CPU adalah proses di mana kita melakukan sebelum melakukan output, mohon maaf. Lalu selanjutnya ada file server. Di sini adalah dalam multi-user itu ada file server, di mana proses distribusikannya ke dalam jaringan sejenis LIN, yaitu Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dari DBMS itu sendiri. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Lalu selanjutnya ada silent server. Silent server ini menunjukkan secara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem, di mana sesuai dengan namanya ada sebuah pemproses silent yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya itu sendiri. Lalu di sini akan masuk ke dalam data dictionary, yaitu adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database itu sendiri. Disebut juga dengan metadata atau data mengenai data, yang berisi tentang nama-nama user yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS itu sendiri. Lalu ada nama-nama item data yang ada dalam database, jenis-jenis dan ukuran item data, batasan untuk masing-masing item data. Lalu ada model data, di mana kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Jadi jenis-jenis model data itu ada banyak ya. Di sini saya jelas. Di sini terdapat 6 model data, yaitu yang pertama ada file data atau flat file data model. Lalu ada hierarki atau hierarchical data model. Lalu ada data jaringan, network data model. Lalu ada relation data model, entity relationship data model, object oriented data model. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke data file data, yaitu data flat file, terdiri dari satu atau lebih file yang dapat dibaca, yang secara normal berbentuk format file teks, di mana informasi pada sesuatu flat file disimpan sebagai flat disk. Dengan flat disknya memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan beberapa karakter atau delimiter itu sendiri. Lalu di sini sudah dikatakan ada contohnya, yaitu flat file model data seperti ini. Lalu di sini kita diberitahu kelemahan model data file itu sendiri, yaitu tidak menggunakan struktur data yang dengan mudah dapat direlasikan, sulit untuk mengatur data secara efisiensi, dan menjamin akurasi lokasi fisik, files data, dan file harus diketahui. Program harus dikembangkan untuk mengatur data itu sendiri. Selanjutnya, ada model data menurut hierarki.
yaitu satu tingkat dari atas basis data flat file. Dalam hal ini, kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antara kelompok data, arsitektur model data, hierarki berdasarkan konsep hubungan parental atau child. Pada model data hierarki, suatu root table atau parent table berada apa struktur yang paling atas terhubung ke child tabel yang dihubungkan dengan data. Lalu selanjutnya, ini ada contoh modelnya. Lalu masuk lagi ke model data hierarki. Model data hierarki itu ada kelebihan basisnya dan kelemahan basisnya. Pertama, saya akan menjelaskan dulu dengan kelebihan basisnya. Yaitu ada dua, data dapat dengan cepat dilakukan retrieve. Lalu yang kedua, integritas data mudah dilakukan pengaturannya. Lalu kelemahannya itu, penggunaan harus sangat familiar dengan struktur basis data itu sendiri. Lalu yang terakhir, terjadinya redundansi data. Selanjutnya kita akan masuk ke data jaringan, di mana sebuah data jaringan ini merupakan perbaikan dari model basis data hierarki, yaitu dengan menambah kemampuan root table untuk melakukan serial relationship dengan child table. Dalam hal ini, child table dapat memelihara panjang root table dan untuk melakukan akses terhadap child table. Selanjutnya, ini contohnya model data jaringan, kelebihan dan kelemahannya. Ada data lebih cepat diakses, bisa dapat mengakses data simulasi dimulai dari beberapa table, mudah untuk memodelkan basis data yang kompleks, dan 4, model untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Lalu kelemahan basis data itu adalah struktur basis data tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. Nah, bahwasannya struktur basis datanya itu tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. Lalu yang kedua, perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses basis data. Lalu yang ketiga, ada user harus memahami struktur basis data itu sendiri. Selanjutnya, ada model data relation, di mana merupakan model basis data yang paling populer yang banyak digunakan sekarang ini. Jadi model data relation ini tuh paling banyak digunakan pada tahun-tahun atau saat ini gitu, atau sekarang ini. Bahwasannya utama yang disimpan pada basis data adalah bentuk tabel atau kelompok data yang saling berhubungan. Lalu tabel ini tuh terdiri dari baris dan kolom. Oke, baris dan kolom. Baris adalah mempresentasikan atau record pada tabel, dan kolom mempresentasikan flat list pada tabel. Tabel dapat hubungan dengan tabel yang lain dengan menggunakan kunci atau kode. Lalu sini ada model data relation contohnya. Lalu kita masuk ke model data relation. Di sini kelebihan dari data relation ini tuh banyak banget ya. Pertama itu ada datanya sangat cepat diakses. Struktur basis data mudah dilakukan perubahan. Data direpresentasikan secara logik. User tidak membutuhkan bagaimana data disimpan. Lalu mudah untuk membentuk query yang kompleks dan melakukan relation data. Mudah untuk mengimplementasikan integritas data. Data lebih akurat. Mudah untuk membangun dan memodifikasi program aplikasi. Lalu yang terakhir ada telah dikembangkannya structural query language atau SQL. Kelemahannya cuma dikit kalau dalam data relation. Itu ada kelompok informasi atau tabel yang berbeda dilakukan joined untuk melakukan retrieve data. Lalu yang kedua, user harus familiar dengan relasi antar tabel. Dan yang ketiga, user harus belajar tentang SQL itu sendiri. Lalu nih, model data yang terhubung antara end-to-end atau RED, di mana menjelaskan hubungan antara data dalam sistem basis data berdasarkan suatu represi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan relasi antar objek-objek tersebut. Relasi antar objek dilukis dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. Di sini ada contoh model retrieve-nya. Seperti ini ada mahasiswa, NIM, lalu mempelajari tentang kode kuliah. Jadi nanti ada contoh tabel gitu kayak NIM, lalu ke nama, lalu kelas, lalu mata kuliah, lalu ada semacam nilainya. Jadi sebelum kita masuk ke mata kuliah itu kita harus punya kode dulu buat mencari mata kuliah tersebut gitu. Lalu keterangan simbol di sini bahwasanya nih di sini ada persegi panjang itu menunjukkan objek dasar, lalu seperti layang tepat menunjukkan relasi, lalu ada ini menunjukkan atribut dari objek dasar, lalu ada garis itu menunjukkan adanya relasi. Model data berorientasi objek. Model basis data berorientasi objek
adalah suatu model basis data di mana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan pemrograman berorientasi objek. Di mana basis data berorientasi objek ini didefinisikan dengan menggunakan bahasa pemrograman, yaitu bahasa Java. Jadi aplikasi ini tuh, model data berorientasi objek ini tuh menggunakan bahasa dari pemrograman, yaitu menggunakan bahasa dari Java. Lalu aplikasi end user juga dibangun dengan menggunakan bahasa berorientasi objek. Lalu objek ini tuh database management system digunakan untuk membuat link antara basis data dan aplikasi. Lalu sini diketahui ada gambar relasi pada basis data berorientasi objek juga. Lalu kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan dari model data berorientasi objek ini yaitu hanya dibutuhkan memahami konsep berorientasi objek untuk mengkombinasikan berorientasi objek dengan storage basis data relation. Objek dapat dilakukan sifat pewaris dari objek yang lain secara teoretis mudah. Untuk mengatur objek model data berorientasi objek lebih complicated dengan tools pemrograman berorientasi objek. Lalu selanjutnya ada kelemahannya. Di sini kelemahan dari basis data ini tuh harus memahami konsep dulu cara berorientasi objek ini, karena basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional. Jadi menggunakan metode pemrograman sekarang. Oke. Mungkin sudah selesai dari presentasi ataupun penjelasan tentang basis data itu sendiri. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.